Minggu 21 Maret 2021 dengan tema Yesus mati untuk kami. Ya. Adik-adik, Mbak Ria sama Mbak Puput yakin kalian masih semangat dalam mengikuti sekolah minggu online meskipun belum bertemu secara langsung ya Mbak Puput ya. Harus dong Mbak, harus semangat kan nih Nah, kita sekolah minggu nih. iya betul sekali. Dan Tuhan. Jadi nggak boleh loyo dong, nggak boleh loyo. Boleh males. Ya, kakak-kakak sekolah minggu sudah sangat rindu dengan kalian untuk bertemu langsung, tapi apa daya kita belum bisa, ya kan? Ya, kita akan memulai sekolah minggu pada hari ini dengan bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Adik-adik kami mohon untuk duduk yang manis ya, tangan dilipat, pejamkan mata, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat karunia-Mu kami dapat bangun di hari yang baru ini, di pagi yang cerah ini. Dan saat ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk dapat bersekolah minggu online kembali. Berkati sekolah minggu ini agar dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat mengikuti dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati mata, hati, dan telinga kami untuk dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ria. Sama-sama Mbak Puput. Nah adik-adik, pagi ini adalah pagi yang baru ya buat kita ya. Dan kita akan memberikan sukacita kita Ya, dengan sama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, yaitu Dengan judul Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi dari depan. Kita katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, silakan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga ingin mendengarkan sabda kasih Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 23b. Yohanes 12 ayat 23b yang akan dibacakan oleh teman kita ya, Jethro. Silakan Jethro. Silakan Dek Jethro. Sabda kasih terambil dari Yohanes
Yohanes 12 ayat 23b. Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sekali lagi. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Amin. Terima kasih Jetro. Terima kasih Dek Jetro. Wow. Oh iya Mbak Puput. Menurut Mbak Puput tadi kan kita sudah terima kasih sama Tuhan nih melalui lagu. Nah kalau menurut Mbak Puput kira-kira apa sih yang membuat Mbak Puput itu berterima kasih sama Tuhan Yesus? Oh pastinya Tuhan masih memberikan kehidupan sama aku. Soalnya masih bisa bangun pagi, kita masih bertemu dengan orang tua, bertemu dengan teman-teman, bahkan bisa memuji dan memuliakan Tuhan hari ini, Mbak. Wow, ternyata berkat Tuhan luar biasa ya Mbak Puput ya. Dan kita masih bisa menikmati makanan, ya. Itu adalah hal yang patut kita syukuri tentunya. Ya, Mbak Puput, kita mau ajak adik-adik untuk lebih semangat lagi untuk apa? Oh iya, lebih semangat lagi dengan tepuk Yesus. Ya kan Mbak? Betul sekali. Nah yuk adik-adik kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yeay. Yesus yes. Sekali lagi. Ya, oke, yang semangat Mbak Puput. Yuk. Tepuk Yesus. Yeay. Yesus yes. Ya, tetap semangat ya. Harus dong ya. Nah, saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan lakukan pujian kita yang apa ini? Baca-baca apa Mbak Puput? Baca kitab suci. Baca kitab suci ya. Adik-adik tahu lagunya ya, kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh semangat baca kitab suci. Kami mohon adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, biar semangat ya. Ayo, kita sambil tepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, silakan adik-adik duduk kembali. Kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah membaca sabda Tuhan. Nah, udah saatnya kita untuk mengaturkan persembahan kita yang bisa adik-adik titipkan ke gereja ataupun ke kakak pengasuh ya. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Nyanyikan sekali lagi. Kita ulang dari awal ya. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar. Ku
berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Oke Mbak Puput, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat ya. Doa syafaat terdiri dari satu, bangsa Indonesia, gereja dan sekolah minggu yang akan dibacakan oleh adik kita, teman kita Ilona. Yang kedua ada orang tua, orang sakit dan juga belajar yang akan dibawakan oleh adik Surya. Dan yang ketiga persembahan dan doa sebelum firman yang akan dibawakan oleh teman kita adik Bena ya. Adik Bena. Dan terakhir ada doa Bapa Kami yang akan dibawakan oleh adik. Ya. Nah, mari adik-adik kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tercurah untuk kami. Berkatilah persembahan kami, kiranya dapat menyenangkan-Mu dan memuliakan kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Bagi keluarga yang anggota keluarganya terpapar COVID-19, kiranya Engkau berkati dengan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Engkau beri kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk mendidik dan membesarkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Selama masa pandemi, kami tidak bertemu dengan teman-teman kami, sehingga kami tidak dapat belajar bersama. Berkati belajar kami meskipun dilakukan secara online. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu menaikkan doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara supaya bebas dari COVID-19. Kau sertai Pak Jokowi yang memimpin negara Indonesia. Ini doa kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu agar kakak-kakak bisa mengajar sekolah minggu dengan baik. Dan Kau sertai kakak-kakak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu agar bisa mengikuti sekolah minggu dengan online meskipun dari rumah. Inilah doa kami ya Tuhan. Marilah teman-teman kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, terima kasih adik-adik yang sudah membawakan doa syafaat ya tadi ya Mbak ya. Ya, mungkin besok ada yang lain bisa ya Mbak Puput Bisa ya. bergantian. Mau ya melayani doa boleh kan? Boleh dong, Boleh pasti sekali. dong. Mau baca sabda kasih juga boleh. Iya, silakan menghubungi kakak-kakak pengasuh sekolah minggunya ya. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang Yang dibawakan akan dibawakan oleh siapa Mami. itu? Mami? Mami. Oh iya Mami. Sama Mami. Mami Iya. siapa? Mami 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 Ana. Nah, silakan adik-adik. Silakan, selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi Amel. Selamat pagi Ibu. Baru apa? Baru main nih. Baru main. Oh, ini hari Minggu loh. Sekolah Minggu loh sekarang. Iya, kita sapa dulu teman-teman dulu ya. Halo, selamat hari Minggu sampai di hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita bertemu di acara kebaktian anak Gereja Kristen Jawa. Ya, adik-adik kita nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus Berdoa kepada Tuhan. ya, mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Oke. Baik. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami dapat kembali berjumpa dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua supaya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Angger lagi apa ini? Lagi bermain Lego. Bermain Lego. Ini pasti mainan sukaannya Angger kan? Iya. Ya. Adik-adik pasti punya kegemaran masing-masing ya. Entah itu memasak, entah itu bermain sepak bola, olahraga begitu kan? Sepeda. Sepeda juga suka. Nah, tapi Bu Ana pengen tanya, Dan lain-lainnya. dan lain-lainnya. Siapa di antara adik-adik juga Angger yang belum pernah berbuat dosa? Ayo, tunjuk jari. Ayo, siapa? Siapa? Ayo. Angger pernah berbuat dosa? Pernah. Pernah. Apa kira-kira perbuatan dosanya Angger? Marah. Oh, marah. Kesal. Kesal. Terus Terus suka memarahi kakak. suka memarahi kakak. Adik-adik di rumah pasti juga punya masing-masing ya, nakalin teman mungkin, tidak hormat sama orang tua mungkin. Nah, itu semua itu sangat menyakiti hati Tuhan. sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan pasti bersedih. Tuhan ingin anak-anak Tuhan semuanya berbuat baik. Semua anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tidak boleh berbuat dosa. Tidak boleh berbuat dosa. Nah, adik-adik seperti adik-adik tahu bahwa Tuhan itu menebus dosa manusia dengan Disalib. salib. Ya, Bu Ana punya gambarnya nih. Nah, disalib di Di kayu salib. Nah, Buana. sampai ya. Nih ada tulisan Uh-uh. Yesus disalib. Yesus disalib. Yesus disalib karena dosa-dosa manusia. Berarti Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Nah, adik-adik, nanti kita akan mendengarkan cerita atau contoh-contoh mengenai pengorbanan. Nah, Betul. pengorbanan seperti contohnya adalah Angger yang tadi suka main. Lego. Ya, Angger kalau main Lego tidak pernah mau diganggu oleh siapapun. Tapi seperti yang tadi Bu Ana bilang bahwa kita harus mau berkorban. Adik-adik pun juga harus mau berkorban. Karena berkorban itu sangat perbuatan yang mulia. Nah, misalnya ada temennya Angger pengen dibantu untuk pelajaran yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Betul tuh. Ya, padahal adik-adik di rumah ataupun Angger baru bermain kesukaannya. Betul. Nah, terus apa yang dilakukan? Membantu Membantu belajar temennya. Betul. Ya.
Mainannya tadi harus ditaruh dulu, ditinggalkan dulu, berkorban dulu untuk membantu sehingga temannya bisa mengerjakan dan selesaikan tugasnya. Nah, pasti adik-adik juga punya contoh-contoh Betul. pengorbanan apa. Misalnya adik-adik suka bermain sepak bola, ya kan? Kalau sore pasti main sepak bola, misalnya seperti itu. Tapi pada waktu mau main sepak bola, adik-adik harus membantu ibu. Nah, membantu ibu yang mungkin hujan deras, kemudian ada yang bocor di rumah, harus mengapel dulu. Apakah adik-adik itu akan meninggalkan ibu terus main sepak bola, atau membantu dulu membersihkan? Bu Ana nih, kalau ada hujan deras, anaknya nunggu dulu hujannya reda supaya bisa bermain sepak bola lagi. Jangan marah-marah Ya. Jadi membantu itu lantainya dilap-lap dulu. Kemudian setelah selesai itu teman-temannya sudah manggil, ayo kita main. Ya, tunggu sebentar, aku membantu ibu dulu, misalnya seperti itu, ya kan? Setelah selesai itu baru boleh bermain lagi. Itu namanya berkorban, ya. Nah, adik-adik nanti bisa membaca di Yohanes. Yohanes berapa? 12 ayat 20 sampai 23. Nah, di situ Tuhan Yesus berkorban untuk manusia. Banyak sekali dosa-dosa manusia yang Tuhan bikin Tuhan itu sedih, ya kan? Bikin Tuhan itu merasa, kenapa ya kok manusia sudah dikasih tahu jangan berbuat dosa, jangan berbuat yang tidak baik, tapi masih melakukan juga. Makanya kalau manusia berbuat dosa besar, Tuhan menurunkan badai. Tuhan menurunkan badai. Ya, begitu kasihnya Tuhan ada di ayat 12, di Yohanes 12, maksud Ibu Ana di Yohanes 12 ayat 23b, di mana baca, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus Maha Baik. Iya. Tuhan disalib itu merupakan kemuliaan bagi Allah, bukan merupakan kesedihan. Ya. Nah, betul. jadi adik-adik, marilah kita berkorban untuk kebaikan. Tidak boleh kita berbuat yang tidak baik. Itu? Ya. Nanti ada keterampilan, adik-adik akan membuat salib dan hati. Ya. Sekian dulu cerita dari Bu Ana, dan terima kasih Angga sudah menemani Bu Ana. Dan mari kita berkorban untuk kemuliaan Allah. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita berdoa penutup. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Beri kami selalu kesehatan bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi adik-adik sekolah minggu, para pengasuh, dan kiranya Engkau sendiri yang memberikan berkat yang melimpah atas mereka semua. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mami Ana tadi tentunya ya. Ya, betul sekali Mbak Ria. Betul ya. Jadi kira-kira apa Mbak Puput yang bisa kita dapatkan? Jadi kita diajarkan untuk apa nih? Kita diajarkan untuk memahami bahwa Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita, yaitu dengan cara kita menteladani salah satu contoh yang baik. Misalnya nih Mbak, kita membantu adik yang sedang belajar misalnya, lalu? Atau membantu mamah mencuci piring. Itu adalah hal-hal sederhana yang bisa kita contoh dari sifat Tuhan, ya kan? Ya, kalau Tuhan dulu sudah berkorban bagi kita, kita juga harus mencontoh atau meneladan ya kebaikan Tuhan dengan cara yang kecil yang bisa kita lakukan sewajarnya. Contohnya itu tadi, nyapu
Nyapu, benar-benar. Aku mau bantu nyapu ibu, boleh kan Mbak Puput? Boleh. Itu adalah salah satu Atau contoh. merapikan tempat tidurku sendiri. Itu sepele banget ya Mbak Puput ya, Itu tapi sepele banget, tapi hal yang luar biasa yang harus dilakukan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya firman Tuhan. Sekarang kita mau melihat aktivitas yang akan dibawakan oleh Teman-teman kita. Oh Mbak Mami Ana. Ana. Oh iya, Mami Ana. Kok itu kan kalau Mbak aku ya, Mbak Puput ya, bukan adik-adik. Kalau ada adik-adik Mami Ana. Mami Ana dong. Nah, iya. Kalau kita Mami mah Ana beda. beda umur, lupa. Ya, Ya. adik-adik jangan lupa ya, silahkan. Selamat sore adik-adik, sekarang kita mau keterampilan gimana tadi ceritanya tentang pengorbanan. Nah sekarang kita mau bikin salib dan hati. Nah pasti adik-adik udah bisa, bahan-bahannya adalah ada kertas berwarna, kertas warna ya, origami boleh. Kemudian ada spidol, ada tulis pensil, sama gunting, dan jangan lupa lem untuk menempel. Nah caranya adalah kita membuat dulu untuk salibnya. Adik-adik bisa lipat kertas warnanya, kemudian digambar salib. Nah nanti salib itu akan lebih kecil dari bentuk hati ya. Kita bikin dulu salibnya ya, adik-adik pasti bisa ya bikin salib. Nah, seperti ini, kemudian kita potong ya, kita potong ya, pasti udah pada pintar potong-potong semua seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kemudian salib sudah jadi. Oke, kalau misalnya terlalu panjang kita lihat. Oh ya, terlalu panjang seperti ini tidak apa-apa, kita sisihkan dulu. Kemudian kita bikin untuk hati. Tadi kan hati lebih besar dari bentuk salibnya, jadi bisa kita coba dulu. Oke ya, jadi salib akan lebih kecil dari gambar hati. Bikin dulu bentuknya hati ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan gunting ya, sudah ada bentuknya. Supaya lebih gampang kita lipat jadi dua saja ya origaminya. Kita lipat, kemudian kita gambar bentuk hati yang separuh. Dan sekarang kita gunting ya dari bentuk yang sudah kita gambar tadi. Oke ya, seperti ini sudah jadi ya. Jadi dari bentuk hatinya, kemudian salibnya akan kita tempel di tengah ya. Kita lem, kita kasih lem ya, jangan terlalu banyak-banyak biar rapi ya. Bagian ujung-ujung seperti ini kita tempel ya, seperti ini sudah jadi. Nah kemudian kita akan tulis di sebaliknya, kita akan tulis Tuhan Yesus telah berkorban. Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya ya. Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Seperti ini, kirimkan ke kakak-kakak pengasuh, dan minggu depan akan ditampilkan di kebaktian anak selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, jangan takut untuk mencoba. Selamat pagi. Itu dia adik-adik aktivitas yang dibawakan oleh Mami Ana. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mempraktekannya atau menirukan cara membuatnya. Kemudian jangan lupa difoto, kemudian dikirim ke kakak-kakak pengasuh supaya kakak pengasuh bisa menampilkannya di minggu berikutnya. Iya, dan adik-adik semua juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk ikut bergabung bersama, mengumpulkan hasil karya-karyanya. Karena kami tahu adik-adik pasti mempunyai potensi yang baik, bagus dan luar biasa untuk berkarya gitu ya Mbak Puput. Betul sekali Mbak. Nah,
saatnya kita sekarang mau bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik kami mohon untuk berdiri. Betul. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saat ini kita juga akan menerima berkat yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Adik-adik dimohon untuk tetap berdiri. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus nantiasa melimpah pada anak-anak, para orang tua dan pengasuh kebaktian anak. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, kita mau mengingatkan lagi untuk mengumpulkan aktivitas ya, Mbak Opet ya. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa ya, kumpulkan aktivitasmu ya adik-adik ya, supaya bisa ditampilkan di sekolah minggu berikutnya, di sekolah minggu online. Kita juga bisa tahu nih, siapa nih adik-adik yang senantiasa untuk ikut selalu kebaktian online. Ya, betul sekali. Harus tetap rajin mengikuti sekolah minggu. Dan satu lagi mengingatkan, adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya kan? Salah satunya adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tiba akhirnya di penghujung acara, Mbak Puput. Iya Mbak, betul sekali. Nah, kita mau memujikan lagu dengan Gunung Biarpun Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Iya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama sambil bergoyang. Ya, adik-adik berdiri ya, berdiri. Supaya lebih semangat. Ya, oke. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, baik. Sekolah minggu hari ini selesai. Ya, kita akan jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini ya.
ada Puput, Mbak Ria, dan ada Mbak Iga yang memainkan keyboard. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.